Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Oke deh, di video kali ini merupakan video part pertama dari perjalananku bersama dengan bus Damri dari Bandung menuju ke Yogyakarta. Nah, ada beberapa hal spesial nih teman-teman. Yuk, dibanding penasaran, kita langsung aja menuju ke videonya ya teman-teman. Check it out. Baik teman-teman, untuk lokasi dari Pool Damri yang ada di Bandung ini tepatnya ada di depan persis stasiun Bandung ya. Jadi kalau misalnya ini stasiun Bandung, lokasinya itu pas banget di depannya gitu. Nanti kalian udah bisa lihat ada tulisan Damri, terus juga ada beberapa bus yang di depannya, berarti itu kalian udah sampai di Pool Damri Bandung. Nah, kalau misalnya kalian kebingungan, tepatnya ada di ini ya, di Kebon Kawung teman-teman. Jadi sebenarnya untuk keberangkatan ke Jogja itu bisa melalui sini di Pool Damri Kebon Kawung, dan yang kedua itu di Terminal Cicahem. Perbedaannya 45 menit. Kalau dari sini berangkatnya jam 5 sore, kalau dari Cicahem itu jam 5.45. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, ini adalah tiket Damri saya yang sudah saya print. Jadi saya belinya online melalui Traveloka. Ini ada tiket Traveloka, tapi nanti harus di print juga ya teman-teman. Nah, untuk tiketnya itu selembar seperti ini, ada barcode-nya, lalu nanti akan dipotong oleh petugas. Yang ini untuk petugas, sedangkan yang ini untuk kita. Nah, aku belum tahu sih apakah ini dapat makan atau enggak, tapi seharusnya sih setauku nggak dapat makan teman-teman. Dan untuk harga tiketnya 190.000 dari Bandung menuju ke Jogja via tol Cisamdawu teman-teman. Berarti lewat utara, lewat Cirebon, lewat Semarang begitu. Ini rute yang baru teman-teman, baru dibuka 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Jadi kita langsung jajal aja untuk jalur barunya ya. Mantep banget. Terus apa lagi ya? Oh ya, di sini ada beberapa peraturan teman-teman. Yang pastinya kalian tidak boleh kehilangan tiket ini ya, karena tiket ini sebagai bukti juga untuk bahwa kalian udah bayar tiketnya. Begitu teman-teman. Belakangnya kosongan, dan ya ini agak susah sih kalau untuk dikoleksi. Sip. Oke deh, karena nggak cuman busnya aja, kita harus review juga nih kira-kira ruang tunggunya gimana teman-teman. Jadi di Pool Damri yang ada di Kebon Kawung ini, ruang tunggunya sudah full AC. Jadi kalian nggak usah risau bakalan kepanasan. Nah, di sini juga ada toilet yang bisa kalian gunakan. Selain itu juga ada musola yang bisa kalian gunakan juga kalau misalnya udah masuk jam sholat. Semuanya ini gratis loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ke toilet pun itu nggak dipungut biaya lagi. Dan kemarin aku juga sempet nyoba kok. Nah, selain itu juga di sini ada fitur yang cukup penting, yaitu chargeran. Chargerannya juga gratis teman-teman. Jadi kalian ya udah include sama tiket semuanya. Mantap sih ini. Apalagi kalau lagi perjalanan jauh, chargeran ini cukup penting. Lalu gimana sih kalau misalnya kalian kelaparan? Nah, kalau kalian kelaparan, kalian juga nggak usah bingung, karena Pool Damri ini ada di depan stasiun Bandung teman-teman. Ini salah satunya, di sini ada batagor ikan, dan saya juga udah beli nih batagor ikan sebesar ini nih, sebanyak ini itu cuman 10 ribuan aja untuk buka puasa nanti. Selain batagor ikan, kalian juga bisa beli bakso dan juga mie ayam yang ada di sebelah-sebelahnya teman-teman. Jadi banyak pilihan. Oh iya, karena bus kita akan diberangkatkan sebentar lagi, jadinya yuk kita langsung review aja dulu ya teman-teman.
Baik teman-teman, ini saya udah ada di dalam busnya. Jadi untuk bus ini menggunakan konfigurasi seat dua-dua, dua di sebelah kiri dan dua di sebelah kanan. Untuk kursinya sendiri ini menggunakan rimba kencana. Nah, untuk legroomnya kalian bisa lihat sendiri ya. Kira-kira ada 3 jari saya bisa masuk untuk legroomnya. Dan ini tanpa leg rest, jadi legroomnya lumayan lah. Mungkin kalau ada leg restnya ini malah nggak bisa. Kurang lebih sama teman-teman untuk legroom yang ada di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Terus juga untuk di kursi ini juga ada pegangannya, bisa kalian gunakan kalau misalnya kalian mau berdiri ke kamar mandi. Nah, ini juga ada cup holder yang bisa kalian gunakan untuk naruh botol. Tidak direkomendasikan untuk gelas ya teman-teman, karena takutnya jatuh. Nah, ini juga ada untuk naruh-naruh majalah atau jajanan-jajanan kalian lainnya. Untuk di sebelah kanan ini aku paling suka. Jadi kalau di Damri itu chargernya itu stop kontak. Jadi kalau misalnya kalian fast charging itu bisa juga loh di sini. Untuk di bagian atas karena ini SR1 Legacy, jadi ya cuman ada lampu dan juga stop kontak lagi. Lubang kisi-kisi AC. Nah, itu dia teman-teman. Ya kurang lebih begini teman-teman. Cukup lah ya untuk ini. Nah, oh iya, untuk kursinya juga reclining seat. Jadi ini bisa kalian pencet, nanti kursinya bakal rebahan ke belakang. Nah, kira-kira seperti yang di sebelah sana tuh. Ini juga ada ya jahitan-jahitannya lumayan lah ya, ini keren. Terus juga teman-teman, kalau untuk di kursi ini itu menggunakan bahan yang lumayan oke, karena ini dari kulit sintetis. Jadi nggak terlalu gatel. Karena kalau misalnya pakai bludru kadang itu gatal teman-teman kalau nggak bersih. Tapi karena ini sintetis ya walaupun agak licin tapi enak sih. Nah, untuk feel yang ada di bangku depan kurang lebih seperti ini. Jadi kalian lebih longgar dibanding bangku-bangku belakang. Jadi aku menyarankan kalian kalau mau naik bus Damri, kalian naik di bangku depan aja. Karena dapat bonus juga bisa ngelihat ke jalanan karena single glass teman-teman. Mantep. Nah, kalau misalnya kalian duduk depan, kalian juga bakalan dapat meja kecil. Nah, meja kecilnya seperti ini teman-teman. Dan di depannya itu ada cup holdernya. Bisa kalian pakai juga lah untuk cup holdernya untuk naruh botol ya. Kalau misalnya gelas takutnya tumpah kalau busnya ini goyang-goyang. Oke, kira-kira begitu teman-teman. Dan selain itu juga apalagi ya, kurang lebih sama sih. Kalau misalnya untuk bagian atasnya ada lampu dan juga kisi-kisi AC untuk di bagian depan maupun di bagian belakang. Ya bedanya legroomnya ya, kalau misalnya di belakang itu lebih sempit dibanding di bagian depan, karena di depan udah nggak ada kursi lagi kan di depannya begitu. Oh iya, di sini juga ada bagasi kecil yang bisa kalian gunakan. Ada speaker yang aku nggak tahu ini digunakan apa enggak, tapi bagasi kecil ini lumayan juga sih. Kalau misalnya kalian bawa ransel yang nggak ada laptopnya, bisa kalian taruh di atas. Kalau misalnya kesempitan bisa kalian taruh di bagasi bawah aja teman-teman, lebih aman. Kalau misalnya kalian di sebelah kiri, duduk di depan kiri, ini bakalan ada kotak ya. Ini kotak listrikan teman-teman, besi. Jadi aku menyarankan kalian duduk di sebelah kanan aja, karena nggak ada kotaknya. Dan kalau di kiri kotaknya lumayan ngeganggu legroomnya. Tapi untuk di sebelah kiri juga tersedia meja kecil yang bisa kalian taruh. Nah, ini jajanan saya taruh. Jadi ya minus legroom aja sih kalau yang depan sebelah kiri. Jadi kalau misalnya kalian naik bus ini duduknya di sebelah kanan aja. Ya beginilah kira-kira teman-teman untuk kondisinya di dalam bus SR1 Legacy punyanya Damri ini. Oh iya teman-teman, bus ini menggunakan sasis dari Mercedes-Benz. Ini setirnya palang 2 ya, palang 2 tapi yang gemuk, bukan yang kurus. Jadi kayaknya nggak terlalu senior amat. Nah, ini seperti yang udah aku katakan, ini single glass, jadi pandangannya lumayan luas. Tapi ada sedikit stiker sih biar nggak kepanasan. Mantep betul. Oh ya, karena bus ini jarak jauh dan juga Damri lagi gencar-gencarnya bukan naruh tapi menyediakan toilet.
Di bus ini juga ada toiletnya teman-teman. Toiletnya seperti biasa ya, cuma bisa dipakai ketika bus berjalan saja. Selain itu kalian cuma bisa untuk buang air kecil aja. Ingat, jangan buang air besar, karena kalau kalian buang air besar, yang susah satu bus teman-teman. Kan nggak lucu ya jatuh ke bawah langsung. Ya mantap sih ada fasilitas ini. Sip, jos. Kita lanjut. Jam 17:05 bus kita diberangkatkan dari Pul Damri Bandung teman-teman, yang ada di Jalan Kebon Kawung. Nah ini kita bakal diberangkatkan. Kalau dari jadwalnya sih ini telat 5 menit, tapi ya masih oke banget kalau cuman telatnya 5 menit. Apalagi ini bus ya teman-teman, kita bisa dapat ya kejadian-kejadian yang unik juga kalau misalnya naik bus ini. Jadi telat 5 menit masih oke lah. Oh ya, ini lokasinya di depan stasiun Bandung. Jadi kalau misalnya kalian berangkatnya naik kereta, kalau pulangnya mau naik bus, udah tahu lah ya tempatnya di mana, yaitu di depan stasiun Bandung persis. Ini aku heran juga, mungkin kota Bandung selalu seramai ini teman-teman. Ini ramai banget. Aku jarang-jarang sih ke Bandung, biasanya naik kereta. Tapi kali ini aku mau nyoba pulang ke Jogja itu naik bus ini. Mari kita coba dan nikmati bersama. Ternyata jalanan di Bandung itu lumayan ruwet ya teman-teman. Aku juga kadang udah berapa hari di sini itu tetap nggak hafal ini yang belok kiri kemana, yang kanan kemana. Terus juga jalannya kadang kecil-kecil, kadang satu arah. Terus juga ini mungkin orang-orang Bandung merasakannya, atau kalau misalnya nggak merasakan, orang-orang luar Bandung mungkin yang datang ke Bandung. Kalau kalian perhatikan, jalan di Bandung itu banyak yang satu arah, dan kalau misalnya kalian salah jalan, itu muternya bisa jauh banget. Entah aku yang nggak tahu jalan tikusnya, atau memang jalannya yang susah, atau gimana, tapi aku jujur kesulitan untuk menghafal jalanan Bandung, teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini kita udah mau pulang dan dapat single glass lagi. Wah, ini mengobati rasa kebingungan saya ya di jalanan Bandung ini. Jam 17:15 kita udah tiba di flyover Pasupati teman-teman. Sebenarnya ini kalau awan yang nggak ada, kita bisa lihat Gunung Tangkuban Perahu dari sini, dan kalian bisa lihat seberapa macetnya ini yang ke bawah. Wow, ini gimana ya, bingung lah mendeskripsikannya. Pokoknya ini ramai banget dan macet banget. Untungnya kita ambil yang lurus ke arah Gedung Sate, jadinya kita nggak kena macet di sebelah kiri. Tapi ya kita nggak tahu apakah nanti pas turun kena macet juga atau enggak. Mungkin bagi kalian yang mau liburan ke Bandung di akhir pekan, ya jangan bingung ya kalau macet, karena warga Jakarta juga banyak yang liburannya ke Bandung ini teman-teman. Begitu.
Jam 18:12 kita udah keluar dari kota Bandung teman-teman. Nanti kita bakal lewat Cileunyi lalu juga ke arah Sumedang. Tapi karena rencananya kita bakal lewat tol Cisumdawu, jadinya kita nggak lewat Cadas Pangeran ya. Kita bakal masuk tol lalu keluarnya nanti di Sumedang, tapi setelah Cadas Pangeran teman-teman. Wih, ini sekalian nih saya mau nyobain tol terbaru di Indonesia, yaitu tol Cisumdawu untuk saat ini. Keren-keren. Tapi teman-teman, saat saya lewat ini, tol Cisumdawu belum full sampai ke utara ya, atau nyambung dengan Cipali. Ini masih tahap penyambungan. Nah, mungkin nanti ketika sudah nyambung dari Bandung menuju Semarang bakalan singkat banget kali ya waktunya, nggak beda jauh lah dari sama Jakarta ke Semarang. Keren sini, nggak perlu muter-muter lagi ke Cikampek, tinggal cus lewat Cisumdawu keluar-keluar di Cipali. Keren. Ayeuna. Wangi. CL na aya teu. Aya. Infona atuh kalieunya bumi aya. Yang mau ke toilet, silakan. Aya dua ya. Dulu boleh. Ngerokok dulu. Nah, informasi juga nih teman-teman, bahwasannya bus kita berangkat hanya dengan 2 penumpang aja dari Bandung, dan bus tetap diberangkatkan menuju Jogja. Tadi sih infonya katanya di Cirebon bakal ngangkut 1 penumpang lagi atau menaikkan 1 penumpang lagi, tapi belum tahu juga sih. Keren ya, walaupun cuma 2-3 penumpang tapi busnya tetap jalan. Ini kekuatan dari solar negara teman-teman. Kalau punya negara mah jalan-jalan terus ya. Aku ingat pas itu kita naik Santoso, cuman 2 orang atau 3 orang langsung dipindah teman-teman. Tapi kalau Damri terus jalan, mantep banget. Yuk kita langsung aja ke busnya lagi. Tadi aku udah ke kamar mandi, udah ke musola juga. Kita lanjut lagi naik busnya teman-teman. Gaskan.
Nah, ini ya, eteng dia mumpung di Polres. Eteng aja sambil di Polres. Dari kemarin mah eteng dia Cinambo di Polres yang bisa nakal itu. Di Cinambo, di Polres nanti bisa nakal mana uang kau. Setelah kita melewati jalan utama teman-teman, yaitu jalan dari Bandung menuju Palimanan, akhirnya kita masuk di gerbang tol Pamulihan. Gerbang tol ini sebelum Sumedang, dan ini berarti kita masuk di tol Cisumdawu. Nanti kita bakal keluar di Sumedang, tapi nanti keluarnya itu setelah Cadas Pangeran teman-teman. Jadinya kita nggak lewat lagi ya di Cadas Pangeran. Ini tolnya masih sepi banget, entah memang orang-orang belum tahu, atau emang tolnya sepi, atau memang belum dibuka. Secara resmi saya juga kurang tahu sih. Tapi untuk di hari ini itu masih sepi banget ya. Bisa kita lihat kayaknya cuman ada bus kita sama satu mobil tuh yang di depan. Untuk tarif tolnya kayaknya standar-standar aja sih teman-teman. Bisa dibilang ya kalau mahal pun ya wajar, karena kayaknya tol ini harus membolongi bukit dan gunung deh. Begitu teman-teman. Yuk kita cobain. Ini perdananya saya lewat tol Cisumdawu. Yuk teman-teman, kita coba lihat. Ini jalan tolnya bener-bener definisi sepi teman-teman. Jadi kayak nggak bisa mengharapkan ada balap-balapan di sini ya sama bus lain. Mungkin besok-besok kita bisa ada sesi balapan dengan bus lain di Cisumdawu. Tapi emang berbahaya sih kalau misalnya kencang-kencang di sini, karena konturnya itu naik dan turun. Kadang juga ada bumpy-nya teman-teman. Ya kita harus cari aman lah ya. Tapi sejauh ini tol ini keren sih menurut saya. Mantap.
Baik teman-teman, sekian dulu untuk video part pertamaku dari Bandung menuju ke Jogja dengan bus Damri. Nah, terima kasih juga untuk kalian yang udah nonton dan mohon ditunggu ya untuk part keduanya. Untuk part keduanya nanti bakal aku taruh di kolom deskripsi. Dan terima kasih juga untuk kru yang bertugas hari ini untuk kontribusinya di part pertama. Nanti di part kedua pasti bakalan ada keseruan-keseruan lain tentunya yang gak kalah menarik dari part pertama. Jadi tolong ditunggu ya teman-teman. Sampai jumpa dan salam transportasi umum dan otomotif. Gaskeun.